dikatakan ini semuanya serba tiba-tiba. Dan firman Tuhan sudah mengatakan bahwa segala sesuatu akan digoncangkan. Tentang berakhirnya pandemi ini tidak ada seorang pun yang tahu. Kita tidak bisa memaksa Tuhan harus menghentikan sekarang juga. Tapi kita harus yakin, saudaraku, bahwa sebagaimana firman Tuhan katakan bahwa Dia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Tuhan mau kita belajar percaya bahwa di tengah-tengah situasi yang sulit, Tuhan adalah Tuhan yang tetap pegang kendali atas kehidupan kita. Apapun keadaan yang terjadi, Tuhan Yesus ada bersama dengan kita. Tuhan yang pernah menolong kita di waktu yang lalu adalah Tuhan yang sama yang menolong kita di hari ini. Hasil akhir bukan di tangan corona. Hasil akhir tetap di tangan Yesus Kristus. Dialah Tuhan yang berdaulat. Dialah Tuhan yang tetap pegang kendali atas kehidupan kita. Saudara bersuka cita. Karena apa saudara bersuka cita? Oh, ada banyak perkara. Karena kita punya Alkitab. Kalau di RRT tidak boleh punya Alkitab. Jadi disobeki satu-satu halaman dibagi-bagi. Setelah itu nanti diganti lagi. 2-3 hari ganti lagi. Ya halaman berapa yang belum baca. Tapi justru karena itu mereka begitu antusias. Sekalipun tidak ikut ESC. Ya. Nah, di situ kita melihat di mana ada penderitaan, di situ ada antusias. Mau antusias? Berarti siap-siap mendapat penderitaan. Awas, catat sama mereka di sorga. Saya masih belum beranjak dari sini. Manusia lama, manusia baru. Banyak orang tidak mengerti mengapa sejak saya menjadi orang Kristen kok selalu ada ada pergumulan antara yang baik dan tidak, antara yang positif dan negatif. Di dalam hati saya, di dalam pikiran saya, di dalam imajinasi saya. Kenapa kok selalu ada pergumulan, pergulatan. Waktu saya belum mengenal Yesus tidak ada pergulatan. Saya mau berzina, berzina. Mau selingkuh, selingkuh. Mau minuman keras, minuman keras. Mau mencopet, ya copetlah. Dan hati nurani saya tidak apa-apa. Tidak mengatakan, kamu berdosa, mencopet, berdosa, ini itu. Tapi ketika saya menjadi anak Tuhan, saya sudah dilahirkan baru, saya terima Yesus. Kok sekarang ada pergumulan, pergulatan? Siapa yang bisa menjawab? Kenapa? Kenapa sekarang menjadi anak Tuhan ada pergumulan? Kalau mau melakukan sesuatu yang jelek, hatinya berkata, awas, awas. Ya, dulu sebelum kenal Tuhan tidak ada awas-awas. Ya, tapi sekarang ada. Apa sebabnya? Ada pergumulan, ada pergulatan. Apa sebabnya? Karena sejak kita terima Yesus, manusia baru kita itu dilahirkan kembali. Ya, ini mesti mati, tetapi dalam proses menuju kepada kematian. Padahal kenyataannya banyak orang Kristen manusia lamanya masih belum mati. Ya, tetapi ada manusia baru juga karena terima Yesus. Maka dua manusia ini yang ada di dalam satu orang itu selalu bergumul. Katakan ini negatif, ini positif. Kita melakukan positif, negatif bilang jangan. Kita lakukan yang negatif, manusia lama menangis. Ya, sedih, mengapa saya harus melakukan dosa itu lagi dan sebagainya dan sebagainya. Jadi saudara, mau pilih yang mana? Manusia, tidak usah ada manusia baru, aman-aman. Ya, nanti tidak amannya ketika mati masuk neraka, itu yang tidak aman selama-lamanya. Ya. Tetapi sejak dia hidup di atas bumi, aman. Sebab tidak ada manusia baru, mati, manusia barunya mati. Yang ada adalah manusia lama yang dilahirkan di dalam dosa. Saudara, pilih yang mana? Pilih sesudah terima Yesus atau belum terima Yesus? Sudah terima Yesus. Kenapa? Walaupun ada pergumulan, tapi ini pengontrol. Apalagi kalau Roh Kudus datang kepada manusia baru ini, dan manusia baru itu mengontrol manusia lama. Tapi kalau manusia baru yang mati atau lemah, maka manusia lama yang mengontrol saudara, bukan manusia yang baru. Bisa nangkap? Makanya apa saja, lihat kalau orang sudah jauh dari Tuhan melakukan segala sesuatu yang
Apa saja yang tidak menurut firman Tuhan dia lakukan. Kenapa? Tidak ada kontrol. Kenapa? Manusia barunya mati. Tapi begitu dia bangkit dan manusia lama ini juga masih belum seluruhnya mati. Ini peperangan. Sehingga Rasul Paulus berkata, kamu melakukan sesuatu bukan karena menurut keinginan kamu, tapi kamu menurut keinginan kamu, mendengar keinginan dari manusia yang lama, manusia kedagingan, bukan manusia yang baru, manusia yang sudah dibaharui. Ya, jadi saudara, saya mau lebih lanjut tentang manusia baru. Di dalam Yohanes 1 kita mau baca. Di dalam manusia baru itu ada kasih karunia. Ya, kalau saudara mau menerima kasih karunia, saudara harus membuka hati saudara. Sulit, tidak sulit. Ya, tetapi juga tidak apa katanya saja. Ya, sulit, tidak sulit, tetapi juga tidak, bukannya tidak sulit bagi daging kita. Ya, Yohanes 1 ayat 16 sampai dengan 17. Yesus datang membawa apa? Apakah Yesus datang membawa kesembuhan? Yesus datang ke dunia membawa hal-hal yang lain lagi? Silahkan dibaca ayat 16, 17. Yohanes 1 ayat 16. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Ya, jadi demi dari kepenuhannya. Siapanya itu? Yesus. Kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih. Mengapa kok dikatakan kita sudah menerima kasih karunia? Titik. Tapi kok kita sudah menerima kasih karunia demi kasih karunia, demi kasih karunia, demi dari satu kasih karunia kepada kasih karunia yang lain, begitu ya. Cara gampangnya dari yang lain ke lain lagi, tapi itu semua adalah dari kasih karunia kepada kasih karunia. Tidak dikatakan kita berjalan dari satu kasih karunia kepada satu kutuk, nanti satu kasih karunia lagi kepada satu hukuman. Wah, berat. Tidak, tapi dari satu kasih karunia kepada kasih karunia yang lain. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa. Ya, jadi Musa datang membawa 10 hukum dari Allah, dia terima itu. Ya, dan itu adalah hukum Taurat. Ya, terus. Tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tapi ketika Yesus datang ke dunia, dia bawa apa? Hukum Taurat? Tidak, sudah dibawa oleh Musa. Tidak perlu lagi hukum Taurat diperdebatkan, ya, digenapkan di dalam Yesus. Tetapi dia datang ke dunia ini membawa kasih karunia. Katakan sama-sama, kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Terus ayat 18. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Jadi Musa datang membawa hukum Taurat, Yesus datang membawa kasih karunia. Ya, saudara, apa tujuannya Tuhan Yesus memberikan kasih karunia kepada saudara? Apa tujuannya? Kita terima kasih karunia daripada Tuhan. Dan memang spesial dia datang ke dunia ini 2000 tahun yang lalu untuk membagikan, untuk memberikan kasih karunia kepada orang-orang yang mau menerima keselamatan. Ya, sudah dikatakan di sini, apa tujuannya? Tuhan memberikan anugerah atau kasih karunia. Tuhan memberikan kita kasih karunia supaya kita jadi kasih karunia. Tuhan memberikan kita anugerah supaya jadi anugerah bagi orang yang ada di sekitar kita. Bisa tangkap? Ya, sangat tidak relevan kalau kita diberikan kasih karunia, kita diberikan anugerah itu. Dan kita hidup sendiri, ya, begitu egois, anugerah itu untuk saya, tidak untuk istri saya, tidak untuk anak saya, biar anak saya tidak mengalami itu, tidak apa-apa, saya saja, itu egois. Itu orang diberkati tetapi tidak memberkati, tidak mau memberkati orang lain. Dan itu keluar daripada tujuan. Sebab tujuannya Tuhan supaya kita berjalan dari satu kasih karunia kepada kasih karunia. Ada dari satu orang kita bisa membagikan kasih karunia kepada orang lain, kita juga setiap orang kita bisa mendatangi dia dan memberikan kasih karunia Tuhan kepada orang itu melalui mulut kita, pekerjaan kita, ya, perkataan kita dan sebagainya. Ya, jadi saudara, jelasnya Yusuf berada di mana saja selalu dia memberkati orang di sekitarnya. Kenapa? Karena di dalam Yusuf ada kasih karunia. Dan kasih karunia itu selalu memberkati orang-orang yang ada di sekeliling orang yang memiliki kasih karunia. Yusuf dijual, dibeli oleh Potifar. Di situ dia membagikan juga kasih karunia. Dia tidak membagi, hei saudara-saudara datang kemari,
dia khotbah, ini kasih karunia saya bagi-bagi untuk Anda. Tanpa dia mengatakan itu dan mungkin tanpa dia merasa, dia sedang membagikan kasih karunia melalui perkataannya, melalui sholat tingkahnya, melalui keteladanannya, melalui kejujurannya. Pegawainya tidak ada satupun yang jujur Potifar, tapi ketika Yusuf datang, dia satu-satunya pegawai yang paling jujur, yang bisa dipercaya, yang meyakinkan majikannya, sehingga dia diberikan kuasa untuk bisa mengatasi seluruh, menghandle semua bisnis rumah tangga dan sebagainya. Nah, apa sebabnya? Karena dia memberkati orang-orang yang ada di rumah Potifar. Dia memberkati juga keluarga kita, saudara-saudara, kita juga harus memberkati keluarga kita. Amin. Ya, kita harus, kalau kita sungguh-sungguh mengatakan ada kasih karunia di dalam saya. Apa buktinya? Kita bisa mengatakan kasih karunia 1000 kali, tapi kalau tidak ada buktinya, bukan jadi anugerah tapi jadi sandungan, ya itu namanya ya yang kelihatan itu lebih jelas, lebih diterima oleh orang, lebih diyakini daripada ngomong 1000 kali saya menjadi anugerah, tapi tidak ada bukti. Bisa nangkap? Ya. Sudah bagaimana? Sulit? Enggak sulit. Caranya bagaimana? Berserah sama Tuhan. Hadapi setiap persoalan dengan kasih karunia Allah. Bukan dengan emosi. Emosi jauh dari itu. Ya. Demikian juga kehadiran saudara di dalam Komsel itu bisa menjadi berkat. Kehadiran gereja ini, gereja kita di tengah-tengah kota Makassar, bisa memberkati kota ini. Apa dampaknya untuk kota ini? Apa gunanya untuk kota ini? Apa berkat yang bisa kita bagikan kepada mereka? Ya, dan itu yang Tuhan mau. Tuhan membagikan kasih karunia supaya kita juga membagikan kepada orang lain. Jangan cuma Tuhan membagikan kasih karunia kepada si A dan si A makan sendiri, menikmati sendiri, puji Tuhan, haleluya, amin. Sebelahnya ada orang namanya C, mati kelaparan, biarin aja. Mati karena tidak ada anugerah, dibiarin aja. Saudara, itu bukan sifat daripada Yesus. Kalau kita mau menjadi memiliki karakter Kristus, kita harus belajar, ya, belajar. Nah, siapa yang mau menjadi anugerah bagi orang lain? Angkat tangan. Mari kita bacakan di sini Efesus, ya, pasal yang ke 4 ayat 29. Ini ayat saya ulang-ulang saya bacakan, tetapi saya sering membaca lagi dan bersama-sama dengan saudara. Efesus 4 ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Ya. Tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun. Membangun. Saudara pikir dulu ini membangun atau tidak, ini meruntuhkan imannya atau tidak. Ini kalau saya ngomong gini, ini melemahkan orang yang dengar atau tidak. Kalau melemahkan, lebih baik saudara urungkan, jangan ngomong itu, sebab kita dipanggil bukan untuk melemahkan orang lain, kita dipanggil untuk memberkati orang lain. Dan itu adalah berkat daripada Abraham. Ya, bukan Tuhan bilang ini aku berikan kepada kamu, berkat Abraham aku berikan kepada ini, berkat bukan berkat biasa, ini berkat raja-raja, dan sampai mati engkau akan terus diberkati. Ya, untuk apa orang sudah mati mau diberkati? Tapi Tuhan tidak bilang begitu, Tuhan bilang aku berkati kamu. Dan berkatmu itu sampai melahirkan 7 kerajaan, 7 raja-raja. Ya, nanti bangsa-bangsa akan timbul dari selbimu dan mereka akan menjadi orang yang diberkati oleh sebab engkau, Abraham. Ini luar biasa, saudara. Ya, kita mesti berdoa supaya gereja kita diberkat, kota Makassar diberkati oleh karena keberadaan gereja Tuhan. Ya, bukan cuma bikin sesak jalanan. Ya, sudah terus. Di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya ya, beroleh kasih karunia. Bukan beroleh kutuk, bukan beroleh hukuman, tapi beroleh kasih. Salah satu contoh hamba Tuhan kalau sudah jatuh khotbahnya itu ngutuki. Awas saudara, kalau saudara ngomong begini, awas saudara, diintimidasi. Ya. Tapi kalau seorang hamba Tuhan sudah bertobat, walaupun dia mengalami dosa jatuh, dia sudah berkhotbah, dia sudah bertobat. Kalau dia berkhotbah, dia tidak mengutuki orang, tidak mengintimidasi orang. Ya, tetapi dia tahu bahwa ini semua oleh sebab kasih karunia Tuhan, pengampunan yang dia terima. Gak perlu dia mesti membela diri, justru membela diri tandanya ini hamba Tuhan masih belum beres. Ada masalah di dalam dia. Sebab kalau masalah itu tidak dibersihkan, maka itu selalu mengganggu. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita omong, apapun yang kita katakan, selalu ada pembelaan diri. Ego kita tidak mau direndahkan, apalagi diikat sama tampar begitu ya.
Ya, tetapi kita mesti mengerti, saudara ya, bahwa yang membela kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Advokat kita, pengacara kita, pembela kita adalah Yesus Kristus. Ngapain kalau Yesus sudah menjadi advokat kita, kita mau cari advokat yang lain, bayar lagi, mahal lagi, berapa puluh juta lagi, berapa ratus juta. Yesus gratis, bukan karena gratisnya, tapi karena pembelaan Tuhan adalah pembelaan yang luar biasa. Tidak ada satu advokat di dunia ini yang bisa membela saudara seperti Yesus membela saudara dan membela saya. Amin. Nah, ini satu hal yang kita mesti mengerti. Mengapa seringkali kasih karunia Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita itu tidak bertumbuh, tidak bertambah? Karena kita rangkum untuk diri kita sendiri. Kita tidak berbuat apa-apa untuk Tuhan. Kita tidak mau melayani Tuhan. Ditanya sudah berapa tahun ikut Tuhan? Sudah 20 tahun melayani apa? Tidak melayani apa-apa. Jadi bagaimana? Datang, dengar firman, sedikit ngantuk, dan selesai pulang, kasih kolektor dulu, jangan lupa. Terus pulang. Itu saja. Ya, rutin. Ya, berapa tahun? Dari kecil. Bagaimana bisa bertumbuh? Saudara ya, kasih karunia Allah itu mesti kita gunakan. Ya. Nah, ada satu impartasi. Masih kenal Elisa? Elisa itu gurunya siapa? Elia. Waktu Elia mau naik ke surga, Elisa ikut terus, betul? Dari satu kota ke kota yang dari Yeriko, saya lupa dari mana saja, ada 3 atau 4 kota, sebab di dalam 4 kota itu ada sekolah Alkitabnya Elia, 4 sekolah. Jadi sepertinya dia itu mau pamit, sebentar lagi dia akan diangkat oleh Tuhan, dan murid-murid itu kalau kita baca di dalam firman Tuhan, mereka semua berdiri dari jauh sambil menganga, mulutnya, matanya, telinganya semua menganga, hidungnya juga menganga. Ya. Mereka takut, ya. Tapi mereka heran lihat Elisa, murid yang satu ini kok nggak takut jalan. Elia pergi ke sini, ikut. Kamu nggak takut ya? Kalau nanti ada halilintar, dar. Elia diangkat, naik ke sorga, selamat. Kamu hangus di sini. Oh tidak, saya tidak takut. Ya, luar biasa. Elia punya 150 murid di 3 sekolah Alkitab. Tapi tidak ada satu yang seperti Elisa. Semua ya oke, dekat hubungannya, tidak berusaha untuk menjadi roh keanakan untuk bisa mendapatkan sesuatu daripada dia, tidak berusaha mendapatkan sesuatu yang dahsyat, tidak. Hanya Elisa, mereka tidak mengerti kenapa Elisa itu kok mau ikut terus kemana Elia. Dia pada akhirnya nanti dia akan diangkat, ya kalau diangkat sama-sama dengan Elia, kalau sampai di tengah-tengah terus jatuhkan lagi, mati konyol, ya. Tapi Elisa tidak takut. Ini kalau orang ikut Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh, tidak takut intimidasi orang, tidak takut apa kata orang. Karena kita hidup bukan dari kata orang, kita hidup dari apa kata firman Allah. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Ya, kasih karunia itu saudara pikir dinikmati oleh Yusuf dan dibagikan kepada orang-orang di rumah tangga Potifar. Tidak cuma Potifar, di penjara, ya. Dan ketika di Mesir, dia keluar dari penjara, dia menjadi tuan, dia menjadi Perdana Menteri Mesir. Luar biasa, dia memberkati, dia menyalurkan kasih karunia dalam bentuk gandum dan apa saja supaya manusia bisa hidup, tidak mati, kelaparan dan sebagainya. Dari kecil ke besar. Seringkali banyak pendeta-pendeta mau dari besar, merosot, kecil habis. Sudah kita mesti mulai dari kecil. Kita kerendahan hati itu tidak gemar-gembor. Saya rendah hati, malah orang begitu tuh orang sombong. Saudara, Tuhan mau supaya kita tidak perlu mulut kita yang mengatakan. Biarkan orang lain lihat, kata Amsal, biarkan orang lain lihat teladannya kamu, melihat pembicaranya kamu, oh sudah berubah orang ini, dan orang lain yang mengatakan sungguh Kristus ada di dalam dia. Amin. Ya, aminnya kurang. Kristus ada di dalam dia. Katakan kiri kanan, Kristus ada dalam kamu. Kalau belum, buka hatimu dan matamu dan seterusnya. Nah, tetapi apa yang terjadi? Luar biasa. Elia tanya sama muridnya, dari 150 murid cuma satu yang seperti Elisa. Kamu minta apa sih? Kamu kok ikut aku terus sampai menyeberang sungai Yordan? Ya ikut juga. Nanti kamu pulangnya bagaimana? Ini air sebak, air penuh air, musim hujan.
Tidak takut dia, tidak takut. Karena kasih Allah ada di dalam dia. Ya, dia tidak mengikut manusia, mengikut Yesus. Dan tidak ada satu masalah, tidak ada satu keadaan yang lebih rumit, yang lebih sulit untuk diatasi oleh Yesus. Semua lebih kecil, masalah-masalah lebih kecil dibanding Tuhan Yesus yang menyertai kita. Saudara, pada akhirnya bagaimana? Pada akhirnya Elisa bilang, ya, saya minta 2 bagian roh, 2 bagian mantel. Kalau orang zaman dulu dapat mantelnya guru, ya mantelnya guru, wah itu tandanya dia dipercayai oleh gurunya 100%, bahkan mungkin 1000%. Karena dia pakai mantelnya dari gurunya, ya. Tetapi saudara, apa yang terjadi? Dia dapat 2 kali lipat atau tidak? Dia dapat. Elisa mendapatkan 2 urapan dan kuasa 2 kali lipat, ya. Dan apa saudara juga mau diberkati? Dengan kasih karunia 2 kali lipat. Urapan 2 kali lipat. Kalau saudara diurapi 2 kali lipat itu tidak berarti wah musik kembar-kembor. Ya khotbah sampai isi mau putus. Ya, kalau putus semua tidak bisa khotbah. Ya. Bukan diukur dari suara keras. Perhatikan ini. Ya. Tapi diukur dari penyerahan diri saudara kepada dia. Saudara merasa tidak layak, merasa tidak bisa. Tapi justru pada saat saudara mengalami merasa tidak bisa, saat itu Roh Kudus datang 2 kali lipat memberikan kuasa, kemampuan kepada saudara. Ya, puji nama Tuhan. Nah, jadilah berkat. Salurkan berkat itu, salurkan kasih karunia itu kepada orang yang ada dekat saudara. Ya, saudara, apa yang terjadi? Kasih karunia itu tidak mati. Elia boleh kembali ke surga, kasih karunia-Nya tetap berjalan, tetap beroperasi. Di salah satu murid yang namanya Elisa, hampir mirip Elia, tidak pakai S, Elisa. Kenapa? Apa karena namanya dia lebih mirip dengan gurunya daripada orang yang lain? Tidak. Tuhan tidak memperhatikan soal-soal yang seperti itu, tapi Tuhan memperhatikan hatinya orang ini lain dari yang lain. Ya, orang lain bilang seperti Tuhan Yesus waktu dibangkitkan, ya banyak murid-murid terpecah 2, ada yang percaya, ada yang tidak. Tetapi saudara, kita percaya bahwa Yesus sudah bangkit. Amin. Dan kalau Yesus sudah bangkit, kita ini mendapatkan kasih karunia Tuhan, dan hidup kita akan mengempartasikan kepada Elisa. Saya percaya di sini ada Elisa. Tanyakan kepada dirimu, apakah aku Elisa? Kok kayak orang mau, apa saya ini Elisa? Tanya sama sendiri aja takut, apalagi kita tanya sama orang lain, lebih takut. Ya, saudara, Tuhan begitu baik. Ya, empartasi itu artinya guru itu pergi, tapi kuasanya tetap ada di tengah-tengah. Ya, hamba Tuhan itu pergi, mati atau meninggal dunia, tapi kuasanya masih tetap ada. Mantelnya ada di tengah-tengah kita, urapannya ada di sini, dahsyat. Ya, itu namanya impartasi. Dan itu terjadi dengan siapa? Dengan Elisa. Elisa tidak perlu gembar-gembor, oh saya ini muridnya Elia, saya ini yang mendapat warisan. Ya, ada seorang hamba Tuhan mau meninggal, sibuk dengan warisan apa? Warisan pengajarannya dia. Pengajarannya dia. It's okay, tidak salah. Tapi kita mau lebih daripada itu. Ya. Jadi Elisa meneruskan mantelnya. Tidak perlu dia gembar-gembor, tapi dia mau bukti saja. Itu mantelnya yang jatuh, ya, di atas. Elia jatuh, mantelnya diambil oleh Elisa. Kemudian dia pulang, mesti menghadapi sungai Yordan lagi, yang sebak airnya. Nah, dia sedang mentes, apa betul mantel ini mantel yang mantel urapan atau mantel-mantelan. Dia mau tahu apakah ini ada kuasa atau tidak ada kuasa seperti mantelnya orang lain, si A, si B, si C, si Z, ya cuma sekedar jahitan, kain, atau seperti yang saya bawain. Ya, setelah kemudian dia menghadapi sungai Yordan, dia pukul, dan sungai Yordan itu pecah menjadi 2. Ya, terjadi kering, ya. Dan dia bisa jalan melampaui situ.
urapan double porsi ada pada Elisa. Kok diam semua ya? Urapan 3 porsi ada pada Elisa. Amin. Anda berapa? Berapa porsi? Jangan minder ya. Tuhan kan tahu saya ini orang sederhana. Mau saudara mendapatkan impartasi? Mau? Mesti perhatikan sungguh-sungguh apa yang dia ucapkan oleh firman Tuhan. Nah, saya punya kesaksian. Mungkin saya pernah saksikan ini, tapi persis tepat dengan masalah ini. Tahun 53 pendeta Osborne masih hidup, sekarang masih hidup. Osborne datang ke Jakarta, Surabaya, Ambon, 3 kota. Dan waktu dia membuat kampanye di Jakarta, di Surabaya, yang menyopir dia itu namanya pendeta Bolang dari mana? Dari Jakarta. Ya. Apa yang terjadi? Begitu Osborne pulang, bukan mantelnya, topinya jatuh atas dia. Tiba-tiba dia membuat, dia bikin kebaktian, tiba-tiba orang-orang sembuh. Wah, apa ini? Ya, saya tidak pernah minta sama Osborne, sampai orang bilang Os Bolang. Pokoknya ada osnya. Ya. Dia mau jadi supirnya Osborne selama beberapa waktu. Ya, yang lain tidak mau. Yang ini, justru yang jadi supirnya ini dilimpahi oleh Tuhan kasih karunia yang dahsyat. So, memang orang begitu itu tidak banyak. Dari antara 1.000, 2.000, 10.000, 1 orang, 2 orang. Tapi siapa yang Tuhan memberikan kasih karunia, itulah orang yang dipilih oleh Allah. Ya. Terimalah kasih karunia Tuhan ini, luar biasa. Ya. Satu lagi pendeta Masbah, ini sudah meninggal dunia. Dia pendeta di Belanda. Ya, saya melihat dia punya gedung besar. Tapi, nah pada waktu Osborne bikin kampanye di situ, pulangnya dia menjadi supirnya Masbah ini. Pulang ke Amerika, Masbah kejatuhan topinya. Dalam arti topi adalah urapan, impartasi, kuasa, persis seperti Osborne ya. Luar biasa. Belanda gempar. Orang-orang Belanda bilang, apa ini? Saya tahu orang Belanda itu suka ngomong ya, mencepes terus, ngomong terus. Wah, dia bilang, bagaimana bisa terjadi? Gak usah tanya bagaimana. Kenyataannya kuasa Allah ada di sini. Kuasa Allah tidak menjadi milik 1-2 orang. Kuasa Allah untuk semua yang percaya. Dan kalau saudara percaya, saudara juga bisa menerima kuasa kesembuhan. Kuasa yang luar biasa. Haleluya. Siapa yang mau jadi Osbolang? Awas kamu kalau tidak habis sungguh-sungguh nanti. Ya. Satu lagi impartasi. Saya bicara soal impartasi ya. Jadi kadang-kadang ada hamba Tuhan yang mengimpartasikan secara sadar atau tidak sadar. Pada waktu dia melayani di satu kota dan selesai dia pulang, dia tidak rasa apa-apa. Tapi ada 1-2 orang hamba Tuhan yang dapat impartasi. Pelayanan persis seperti dia atau 90% mirip dia. Tapi bukan yang kita targetkan. Nanti kalau dia pulang negerinya saya mau jadi seperti dia. Malah gak jadi-jadi. Sebab ini bukan pengangkatan oleh diri kita, tapi pengangkatan oleh Roh Kudus yang mengangkat saudara. Jadi satu alat untuk memberkati di mana dunia berada di tengah-tengah saudara. Amin. Haleluya. Orang yang kedua ini adalah Daud. Dia mengimpartasikan sesuatu. Apa yang dia impartasikan? Dia didik anak-anak buahnya dan berhasil, tidak banyak, 3-4 orang atau 3 orang. Nah, apa yang dia lakukan? 3 orang ini bisa mengalahkan raksasa masih family dengan Goliat almarhum. Sudah mati Goliatnya, tapi ini masih familinya dia. Ya. Ini masih saudara sepupu 2 kali, yaitu sepupu 3,5 kali. Pokoknya masih ada bau-bau Goliat begitu ya. Dan 3 orang ini dipakai Tuhan, 1 menghadapi 1 Goliat, 1 menghadapi 1. Saya kasih Goliat dengan tanda kutip. Dan yang ketiga, semua Goliat dihancurkan oleh 3 orang. Di mana Daud tidak tidur-tiduran, malas-malasan, tidak.
Dia justru yang mengimpartasikan kuasa pada waktu dia mengalahkan Goliat yang pertama kali. Masih ingat? Masih ingat atau tidak? Nah, Daud tidak tunggu sampai dia mati baru dia impartasi. Tidak. Daud tidak tunggu kalau sudah mau mati baru dilatih 3 orang murid itu, tentara yang hebat. Tidak. Dia melatih pada waktu dia masih hidup. Dan ketika dia pergi meninggal dunia, ya itu jangan saya pikir wah ini Paulus ini dia mau mati rupanya jadi kok ngomong. Tidak juga. Itu semua ada dalam tangan daripada Tuhan. Tapi saya mau tunjukkan kepada saudara, kalau gereja mau berkembang, maka tidak bisa semua Paulus ini dia. Kalau tidak ada Paulus ya datang dan sebagainya, jangan. Hilangkan itu semua ya. Kalau saudara mau berkembang, maka tidak cuma Paulus saja yang punya kuasa untuk mengusir Goliat, tetapi anak buah yang ada di sini. Seluruh saudara-saudara yang ada di sini yang membuka hati akan dicurai juga kasih karunia Allah untuk mengalahkan Goliat. 1 Tawarikh 20, mari kita baca. 1 Tawarikh 20 ayat yang ke-4 sampai dengan 8. 1 Tawarikh 20. Sudah? Ya. 1 Tawarikh 20 ayat 4. Sesudah itu timbullah pertempuran melawan orang Filistin di Geser. Pada waktu itu Sibhai orang Husa. Sibhai, ya kalau punya anak kasih nama Sibhai. Bukan Sib, tapi Sibhai. Ya terus Memukul kala Sipai. Sipai melawan Sipai. Ya bagus ini. Supaya tidak saya lupa. Kalau punya anak, ada pertama Sibhai, ada kedua Sipai. Ya, terus Seorang dari keturunan raksasa. oh, dengan raksasanya sudah bulu kuduk naik, rambut naik. Tidak usah naik, tetap taat saja. Ya, terus Dan mereka ditundukkan. ya, Maka terjadilah lagi pertempuran melawan orang Filistin. ya babak kedua. Terus lalu Lalu Elhanan bin Yair Ya. menewaskan Lahmi, saudara Goliat. lagi-lagi saudara Goliat lagi. Jadi Goliatnya sudah mati tapi saudaranya masih banyak. Iblis itu ya sepupu sekali, 2 kali, itu masih banyak. Kita harus bertempur karena selama iblis masih ada, itulah kesempatan kita untuk bertempur, mengalahkan dia. Yang sudah dikalahkan oleh Yesus di 2000 tahun yang lalu. Ya, terus Orang Gad itu Ya. yang gagang tombaknya seperti pesa tukang tenun. ya sudah 2 orang yang dilatih oleh Daud untuk menghabisi Goliat. Ya, percobaan-percobaan yang sebesar sekali bayar Goliat, kesulitan, halangan yang sebesar Goliat. Ya, ayat 6. Lalu terjadilah lagi pertempuran di Gad. Ya, Dan di sana ada seorang yang tinggi perawakannya. ya itu namanya nama Yang lain. tangannya dan kakinya masing-masing berjari 6. Jari siapa di sini yang jari 6 coba? Saya 5. Ya, terus 24 seluruhnya. ini enggak macam-macam, enggak main-main, ini betul-betulan saudara ya. Raksasa ya, yang 24 seluruh berjari 6. Terus Juga orang ini termasuk keturunan raksasa. juga keturunan raksasa. Apakah harus Daud yang mengalahkan? Tidak. Siapa yang mengalahkan? Mari kita baca terus ayat 7. Ia mengolok-olok orang Israel. Ya. Maka Yonatan anak Simea kakak Daud Ya, masih menewaskannya. Menewaskannya. Siapa yang menewaskan? Daud? Tidak. Siapa? Simea. Ya. Di mana itu? Yonatan anak Yonatan. Ya, Yonatan. Nah, kalau mau punya anak mau kasih Yonatan bagus. Panggil Jo. Ya. Yang mengolok-olok orang Israel. Terus ayat 7. Orang-orang ini termasuk keturunan raksasa di Gad. Ya. Mereka tewas oleh tangan Daud dan oleh tangan orang-orangnya. Ya. Orang-orang ini termasuk keturunan raksasa di Gad, semua famili raksasa semua. Mereka tewas oleh tangan Daud dan oleh tangan orang-orangnya. Nah, di sini Daud masih campur lah. Ya, tetapi kita lihat ayat sebelumnya, bukan Daud yang mengalahkan. Anak buahnya Daud, bagaimana bisa jadi? Karena mereka melayani. Bagaimana mereka bisa melayani? Karena mereka dilatih. Katakan dilatih.
Jadi kalau saudara mau melayani Tuhan, perlu dilatih. Supaya jangan melayani Tuhan nanti keliru ke sini, ke sana, dan sebagainya, pikirannya kacau, dan sebagainya. Kita mesti tahu siapa yang kita layani. Yesus Kristus itu, Bapa surgawi itu, siapa dia yang patut kita layani. Puji Tuhan. Ini berarti kasih karunia yang Allah berikan kepada Daud untuk bisa mengalahkan Goliat, itu tidak disimpan sendiri oleh Daud berpuluh-puluh tahun. Tapi dia ajarkan, dia impartasikan, yang lebih penting, impartasikan, jangan cuma diajarkan tapi sampai di otak. Diimpartasikan itu adalah kuasa. Kuasa di mana kita bisa mengalirkan kuasa itu kepada siapa saja yang lapar dan haus akan kebenaran firman Allah. Nah, siapa yang lapar, dia akan terima nomor 1. Dan tidak perlu lagi mesti Daud. Tidak perlu lagi Paulus Yedidia. Tapi saudara-saudara juga bisa. Saudara juga bisa mengatakan kepada gunung-gunung masalah, hei gunung masalah, kamu tercampaklah dalam nama Yesus. Dan dia akan tercampak. Tidak perlu mesti panggil Paulus dulu, Om Paulus ayo sini. Berkhotbah sekarang dalam nama Yesus. Tidak perlu. Ya, setelah dia toki-toki orang Kristen habis. Tetapi saudara sendiri bisa. Amin. Jangan selalu mengatakan tidak bisa. Saya tidak bisa. Saya tidak bisa. Maka jadilah seperti Anda mengatakan tidak bisa. Saya tidak bisa bawa jiwa baru. Belum dicoba kok sudah bilang tidak bisa. Mesti coba dulu. 1 kali gagal, terus 2 kali gagal, terus 3 kali gagal. Aduh, saya frustrasi, sudah cukup 3 kali. Sebenarnya yang betulnya yang frustrasi itu siapa? Bukan saudara, iblis yang frustrasi. Sebab ada orang bilang begini, ketika dia masuk di dalam gereja pertama kali, dia perkenalkan saya, ini yang bawa saya ini orang keempat, kelima untuk pergi ke gereja ini. Ya, dia bersaksi gini, dia mengalami ini. 4, 5. Jadi saudara, orang pertama, kalau cara manusia kita bisa kecewa. Kamu kok tidak mau ikut sama saya? Orang kedua juga tidak mau diikuti, kecewa. Ketiga kecewa. Keempat, nah ini orang keempat yang bisa membawa karunia-Nya Tuhan jatuh atas orang itu. Tidak ada masalah, sudah tidak ada masalah. Bukan aku, Paulus, bukan aku, siapa? Si A yang membawa jiwa baru. Aku pertama kali aja, tapi kedua 3 kali aku sudah ketemu lagi. Pertama kali kamu bicara itu ada upahnya sudah, walaupun orangnya belum mau. Dia kan bisa mengerti, bisa mengerti. Wah, yang dapat upah itu cuma orang yang bisa bawa jiwa baru kalau begitu di sorga. Tidak, saudara. Orang yang keempat bisa bawa, tapi tentu ada orang ketiga, tentu ada orang kedua, betul? Tentu ada orang pertama. Semua itu juga akan mendapat upah dari sorga. Apa sebabnya? Karena saudara juga bersaksi. Tidak ada alasan, ayat firman Tuhan tidak pernah mengatakan kalau kamu bersaksi, kamu akan dapat jiwa dan baru upahmu. Oh, tidak semua begitu, saudara. Ya. Ketika saya mulai mengalami kebangunan rohani di sini beberapa tahun yang lalu, saya melihat ada banyak teologi saya nggak terpakai. Saya pikir ini kalau begini mesti begitu, kalau itu begini mesti begitu. Ternyata begitu, begini, begitu. Tidak seperti semestinya. Karena apa? Allah itu tidak bisa dikontrol dengan otak kita. Ya, Allah itu luar biasa, luar biasa. Ya, saudara, Tuhan begitu baik sekali. Amin. Nah, jadi bukan cuma Daud yang bisa mengalahkan, tapi dia punya anak buah. Bagaimana bisa anak buahnya dia? Karena dia latih. Ya, makanya ada banyak pelatihan sekarang. Ya, tidak terlalu banyak pelatihan PMK. Ya, kalau sudah 2 bulan, 4 bulan masuk di Komsel, ya dan sebagainya. Sebab Tuhan mau supaya kita itu tidak diam-diam. Coba kita baca di dalam Efesus 2 ayat 7. Efesus 2 ayat 7. Efesus 2 ayat yang ke-7. Supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Ayat 8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Ya, oleh kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Terus? Itu bukan hasil usahamu. Ya, tapi itu adalah kasih karunia. Saya mau tanya, bedanya apa kasih karunia dengan? Kalau orang sudah janji kerja 1 bulan akan dapat 1 juta misalnya, dan dia dapat 1 juta, itu upah. Itu bukan karunia, bukan kasih karunia, bukan kebaikan si majikan. Itu sudah komitmen. Sebelum kerja, saya dapat gaji berapa? 1 juta, oke. 31 hari kerja, oke silakan. 31
tanggal 31 dia dikasih 1 juta. Itu hasil apa? Kasih karunia, damai sejahtera, tidak apa? Nah, itu upah. Karena aku kerja sih, aku kerja keringatku ini dan sebagainya ini. Pantas aku dapat uang, dapat gaji. Orang yang males, itu biar dia makan angin saja, mungkin dia sudah. Nah, Alkitab tidak mengajar kita mesti menjadi orang yang malas. Terus baca, silakan. Tetapi pemberian Allah, Ya, pemberian cuma-cuma berapa harganya? Tidak ada. Ya, terus? itu bukan hasil pekerjaanmu. Ya, Jangan ada orang yang memegahkan diri. ya, itu bukan hasil pekerjaanmu. Ini jelas sekali. Tidak perlu kita banggakan. Oh, ini saudara, kalau bukan saya yang bawa dia sudah mati, masuk neraka. Ya, betul. Ya. Terus ayat berapa sekarang? 10. Jadi tadi dikatakan dalam ayat yang ke-8 sebab oleh kasih karunia. Amin. Oleh kasih sama-sama 1 2 3. Kamu diselamatkan oleh iman. Ya. Itu bukan hasil usahamu, betul? Betul? Bukan hasil usahamu. Hasil usaha Roh Kudus, bukan hasil usahamu dan aku. Terus? Karena Tetapi- kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus Ya. untuk melakukan pekerjaan baik Ya. yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ya. Ayat 10 saya ulangi. Karena kita ini buatan siapa? Jepang. Tidak. Jepang bisa rusak, tapi ini tidak. Buatan Allah. Ya, di sini siapa yang buatan Afrika? Coba katakan. Ya. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan di dalam Kristus. Jadi saudara mesti terima Yesus lebih dulu atau sesudah terima Yesus baru nanti diciptakan manusia baru. Sebelum kita terima Yesus, sampai pada saat kita terima Yesus, kita itu diciptakan menjadi manusia baru. Ya, untuk melakukan pekerjaan baik. Saudara ada untuk melakukan pekerjaan baik. Amin. Amin. Saudara ada untuk menganggur-nganggur. Amin. Saudara ada untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Apa pekerjaan Tuhan? Bersaksi, bawa jiwa-jiwa. Ya, mungkin ada di rumah saudara ada orang yang kalau malam ini dia mati masuk neraka, tidak pernah kenal Yesus, tidak pernah ketemu siapa Yesus itu, tidak pernah ada orang memberitahu kepada dia, tidak ada orang yang berani mengajari dia siapa Yesus. Nah, ini kita diminta untuk pertanggungjawab kita. Ya, sebab Tuhan sudah melakukan itu. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus. Jadi ini tidak bisa, kita jangan ngomong soal buatan Allah kalau kita belum ada di dalam Kristus. Ini hanya orang-orang yang sudah percaya Yesus. Ya, terus dikatakan diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Ya. Oh, saya sudah terima Yesus, sudah dibaptis, sudah cukup, tidak perlu apa-apa lagi. Saudara perlu untuk melakukan pekerjaan yang baik yang dipersiapkan Allah. Katakan dipersiapkan Allah. Sebelumnya dia mau supaya kita hidup di dalam pekerjaan Allah itu. Ya, jadi Tuhan sedih kalau melihat ada anak Tuhan sudah dibaptis, sudah penuh Roh Kudus, sudah jadi manusia baru. Ya, lantas males-malesan, beberapa tahun cuma masuk keluar gereja dan tidak berbuat sesuatu untuk Tuhan. Ya, dengan tenaga saudara, dengan waktu saudara, saya tahu waktu saudara adalah mahal, tetapi waktu itu yang ciptakan siapa? Tuhan Allah, betul? Jadi kalau kita bilang, aduh Tuhan saya tidak ada waktu untuk engkau, lucu apa tidak? Nggak lucu ini. Ya. Engkau itu siapa? Tuhan. Siapa Tuhan itu yang menciptakan waktu untuk kita? Ya. Dan kita bilang, oh Tuhan saya tidak ada waktu. Loh, ini ngomong sama siapa ini? Kalau dia ngomong kepada orang yang tidak menciptakan waktu, oke. Tapi kalau dia ngomong dengan Allah pribadi yang menciptakan waktu, yang justru diberikan kepada kita untuk kita menikmati dan bekerja, maka itu yang saya katakan tidak lucu. Tuhan menangis, Tuhan sedih. Kenapa ini anakku? Aku berikan waktu kepada dia. Tetapi dia bilang tidak ada waktu kepada aku yang menciptakan waktu. Wah, putar-putar terus begini saya. Nah, ketahuilah, jangan hati-hati kalau ngomong. Sebab walaupun saya tidak mengatakan, ya Yesus dengarkan saya mau ngomong sekarang sama kamu. Tapi ngomong biasa di dalam kamar, terkunci, tidak ada orang dengar. Tetapi Tuhan dengar, Roh Suci yang dalam saudara dengar.
Dan kalau yang negatif terus lama-lama roh suci jadi duka cita, lama-lama hilang pergi seperti burung merpati, nggak kembali lagi sampai mati. Bukan roh suci yang bisa mati, kita ini. Ya, saudara perhatikan, kita mesti sungguh-sungguh. Kemarin pada waktu saya berdoa, saya kagum. Kenapa kok saya ini hidup di zaman akhir sekarang? Sebelum Adam itu ada triliunan tahun cahaya atau tahun apa. Ya, itu Allah belum menciptakan. Setelah dia ciptakan dalam tempo 6 hari, dan mulailah Adam dan Hawa. 2000 tahun kemudian Abraham dan Ishak. Ya, 2000 tahun kemudian Yesus datang disalib. 2000. Dan sekarang kita sudah masuk 2008. Lah, ini ada orang bilang, mana Tuhan Yesus katanya mau datang? Kok datang? Apa dia tidur? Oh tidak, Anda yang suka tidur, dia tidak pernah tidur. Saudara ya. Mari kita berlomba-lomba. Mari kita berlomba-lomba. Mau berlomba? Kasih tepuk tangan begini. High five. 5 kali. 1, 2, 3. Baik. Ya. Ini mesti diempanasikan. Puji Tuhan. Rasa apa? Nyeng. Ya, Tuhan baik. Yang saya kagum tuh begini. Kalau ayat 10, saya ulangi lagi. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan suatu pekerjaan baik yang dipersiapkan. Katakan sama-sama, yang dipersiapkan Allah sebelum. Siapa yang mempersiapkan? Tuhan, saya bilang saya seperti tidak layak. Saya sudah 40 tahun melayani Tuhan di sini, kurang lebih 40 tahun. Dan saya sudah melihat, kalau saya review, saya lihat kembali. Oh, sungguh luar biasa. Sampai saya bilang, loh, Tuhan bilang, pekerjaanmu ini tidak akan ada, Paulus, kalau tidak kupersiapkan untuk kamu. Kapan Tuhan persiapkan? Sebelum dunia diciptakan. Siapa saya? Kalau saya persiapkan pekerjaan untuk Allah kerja, oke, masuk akal sedikit ya, tapi tidak banyak. Tapi kalau saya mau kerja di tempat sesuatu yang Tuhan sudah tentukan, dan Tuhan sebelum diciptakan bumi, Tuhan sudah Tuhan sendiri, bukan malaikat, mempersiapkan pekerjaan yang sekarang sudah hampir 40 tahun saya lain. Ini luar biasa, luar biasa. Mestinya yang mempersiapkan lebih kecil dari yang dipersiapkan lebih kecil daripada yang mempersiapkan. Tapi apapun, bagaimanapun, kasih karunia Tuhan luar biasa. Amin. Beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Saya tambah satu. Esther. Siapa yang tidak kenal Esther? Coba angkat tangan. Wah, bukan Esther yang dulu, sudah mati. Haleluya. Siapa tahu istrinya namanya Esther. Ya, Mama Esther, Mami Esther. Ya, oke lah sudah. Saya tidak lama di situ. Esther ini kenal ya? Kenal? Sepupu 2 kali. Ada 2 stadium yang dia mesti dia jalani. Yang pertama, dipilih. Ini onlogis, tidak masuk akal. Seorang anak gadis bangsa Yahudi yang kalah dalam peperangan saat itu, dan yang menang adalah Raja Ahasveros. Lantas semua orang-orang yang bagus-bagus, yang baik-baik diboyong pergi ke Babel, ya tempatnya Saddam Hussein situ. Dan kemudian persis terjadi kontes, bukan Indonesian Idol, bukan itu. Saya heran, anak Tuhan hari Minggu, wah sampai hampir pukul kepala juga. Hari Senin nyanyi Indonesian Idol. I'm an idol from Indonesia, from ujung Makassar, ujung Padang. Saya heran kok begitu cepat sekali ya bisa berubah ya manusia. Tapi saya percaya di sini tidak ada yang berubah. Amin. Kecuali manusia lama saudara harus dirubah. Ya, puji Tuhan. Nah, singkat cerita, Esther dipilih, dapat kasih karunia daripada raja. Ya. Sebelum itu gadis-gadis begitu banyak, berapa ribu gadis-gadis dari mana-mana. Bayangkan, karena dia perang menang, jadi dia bisa berbuat apa saja, kerja-kerja yang dikalahkan oleh dia. Nah, singkat cerita,
Esther termasuk nominasi ya, Babel Idol, tapi idolnya dicoret. Ya. Nah, setiap malam ada seorang gadis ketemu dengan raja. Gilirannya Esther tuh orangnya sederhana, tidak neko-neko. Buktinya apa? Saudara boleh baca di rumah, Esther pasal 1, 2, 3. Dia dipersiapkan 6 bulan untuk lulut sari ayu, lulut. Dan lulur. Soalnya saya tidak pernah dilulut. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara, justru dilulut jadi jelek. Maafkan loh ya. Tetapi saya percaya, dilulur atau tidak, hatinya yang harus baik di mata Tuhan. Amin. Ya. Nah, dia terpilih, tapi harus dirahasiakan orang Yahudi. Dia tidak tahu, disebut tidak tahu dari bangsa apa. Ya, waktu itu kacau begitu. Ya. Dan memang tidak ketahuan. Pada waktu raja lihat dia, jatuhlah kasih karunia kepada dia. Dia ambil top mahkota yang tadinya dipakai oleh istri yang dibicara itu siapa namanya? Wasti. Ya, dia kenakan pada Esther. Wah, luar biasa. Mulai saat itu dia jadi permaisuri raja. Satu waktu ada komplotan, Haman yang menjadi kepala komplotan berusaha untuk mencekik atau membunuh semua orang Yahudi yang ada tinggal di Babel sana. Semua harus dimusnahkan. Wah, kejam sekali. Mordekai, ipar daripada Esther, ipar atau ya sepupu, tidak tahu. Dia tulis surat kepada Esther. Esther tidak bisa sembarangan didatangi. Dia ada di dalam mahligai, dalam istana raja. Ya. Esther ada satu komplotan dalam tulisan pada tanggal sekian, bulan sekian, semua orang Yahudi akan dikikis habis, mati semua. Coba kamu sana menghadap raja. Kalau siapa tahu, kalau kamu diterima, puji Tuhan. Kalau tidak, ya apes-apesan dia bilang. Apes itu artinya apa? Sial. Esther bilang setengah egois. Nggak mungkin kamu usul saya masuk menuju ke raja, menghadap raja. Sebab raja itu punya banyak peraturan, istri-istrinya juga diaturin, nggak boleh sembarangan. Kalau semua istri-istri dan selir-selir dan apa saja semua bisa menghadap sewaktu-waktu kepada raja, wah rajanya kacau. Nggak ngurusin negara, ngurusin permaisuri-permaisurinya, istri-istrinya. Ya. Jadi ada peraturan dalam tempo 30 hari, kalau tidak dipanggil jangan menghadap. Kalau berani menghadap, tidak disuruh tapi berani menghadap, potong leher, atau kalau raja berkasihan, oke, ada tongkat emas, raja ulurkan. Ya, si permaisuri putrinya itu dia sendeku, ya, berlutut, dan dia harus memegang ujungnya itu emas, ya, dicium, berarti dia hidup. Kalau enggak, raja lihat siapa itu berani-berani pagi-pagi jam 6:30 sudah menghadap raja, minta duit lagi. Wah, sudah langsung toki mati semua. Nah, Esther bilang menghadap raja siapa? Ya rajamu itu, suamimu itu. Kata si, gak bisa. Omongannya iblis ya, gak bisa. Kenapa gak bisa? 30 tahun. Belum sampai 30 tahun. Sekian, dalam waktu sekian hari atau tahun, kalau aku tidak dipanggil, permaisuri selir gundik-gundiknya dan dipanggil, tidak boleh menghadap. Kecuali kalau raja lihat kasihan, ya apa yang kamu mau. Tapi kalau raja lagi kesal dan sebagainya, toki-toki, tak, mati sudah. Kejam sekali. Ya, saudara.
Mordekai bilang begini, Esther, jangan kamu pikir bahwa kamu tuh kedudukanmu sudah tinggi, ya tinggal di bukan asrama, dia tinggal di Balikai, ya, wah kamu cantik, tidak ada orang yang cantik seperti kamu, ya, wah macam-macam. Kamu jangan merasa bahwa itu sudah cukup, itu cuma bonus. Masih ada satu lagi, yaitu itu baru setengah rencana dari Bapak surga. Masih ada setengahnya lagi. Setengah yang pertama tadi apa? Dipilih jadi permaisuri supaya bisa gampang ketemu raja, sampai ke unek-unek kesulitan kami bangsa Yahudi dikejar-kejar, dibunuh di mana-mana, dijarah dan sebagainya. Sesuai itu dia bisa langsung datang kepada raja. Nah, itu baru setengah rencana Allah. Tapi rencana Allah yang full, yaitu ketika dia diperhadapkan dengan krisis yang saya ucapkan tadi. Nah, itu pada saat dia mau dipakai oleh Tuhan untuk menyelamatkan seluruh bangsanya, bangsa Yahudi di Babel. Nah, di situ saudara, dia bilang, aku tidak bisa. Mordekai bilang ini, Esther, oke, kamu bilang tidak bisa. Oke, ada banyak peraturan, hukum-hukum. Tapi jangan kamu kira bahwa Tuhan tidak bisa pakai orang luar untuk menyelamatkan umat Tuhan orang Yahudi. Pertama, kamu lebih dulu diberi kesempatan. Silakan, kamu mau atau tidak? Ya, kamu menghadap raja, minta ampun, dan dibebaskan orang Yahudi daripada pemukulan dan penjarahan dan sebagainya. Kalau tidak, kamu tetap tidak mau, nanti akan ada orang lain datang untuk menolong kita. Tapi kamu mati bersama-sama dengan orang-orang yang jahat. Wah, ketakutan. Mordekai bilang, justru kamu dipilih jadi permaisuri itu untuk menghadapi saat krisis sekarang ini. Bisa nangkap? Bisa? Kalau bisa saya tidak usah ulangi. Kamu diangkat jadi putri, jadi permaisuri bukan cuma untuk duduk-duduk, ongkang-ongkang, minum kopi, dan sebagainya. Minta kacang datang. Kalau cuma untuk itu saja kamu dipilih jadi permaisuri, alangkah hinanya itu. Tapi Tuhan mau memakai kamu, terserah kamu mau atau tidak. Tuhan mau pakai kepada kita. Kita mau atau tidak. Ya, jangan kita bilang, oh terima kasih Tuhan, saya sudah diberkati, ini, itu, dan sebagainya. Terima kasih Tuhan. Itu baru separuh rencana, itu baru bonus. Tujuan hidupnya bukan itu. Bisa mengerti? Wah, tadi saya naik sepeda, sekarang naik sepeda motor. Puji Tuhan. Tapi itu bonus, bukan tujuan. Masa saudara Yesus mati di salib, tujuannya apa? Supaya saudara selamat dan naik sepeda. Di surga tidak ada sepeda. Ya, Esther dia mau gugahkan. Mordekai ini bayangkan roh suci. Kalau kamu takut, ya orang kalau sudah ketakutan rasa tidak aman, bersembunyi, nggak mau muncul, takut ini, takut itu, khawatir ini itu, nanti tetap ada orang lain dipakai Tuhan. Kalau Paulus ini dia tidak mau dipakai Tuhan, ada Paulus yang lain akan dipakai oleh Tuhan. Dan Paulus ini dia dijauhkan Tuhan kiranya dia masuk neraka, lantai 6. Waduh Tuhan. Saudara mau dipakai Tuhan. Nggak perlu saya mesti apa ya itu namanya, ngocah itu apa namanya. Di sini pakar-pakar bahasa. Nggak perlu dirayu, ayo. Saudara harus bangkit sebab Allah sudah bangkit pada hari terakhir. Saya kagum mengapa Paulus dia ditaruh di penghujungnya tahun 2000. Padahal untuk menunggu ini begitu lama, 6.000 tahun, luar biasa. Tetapi Tuhan itu begitu baik, saudara ya. Tujuan hidup Esther bukan untuk dijadikan permaisuri, stop, titik, sampai di situ. Tujuan hidup itu bonus. Tujuan hidup adalah pada saat krisis dia dipakai oleh Tuhan untuk membebaskan orang Yahudi dari hukuman daripada Raja Ahasverus. Itu tujuan hidupnya, dia tercapai sekarang. Kalau dia tidak mau, padahal Tuhan sudah membawa dia sampai kepada titik itu, wah bahaya sekali. Saudara, oleh sebab itu, mari kita mau sungguh-sungguh. Kita boleh diberkati oleh Tuhan, silakan. Tahun ini
saya doakan supaya semua diberkati oleh Tuhan. Businessman diberkati oleh Tuhan. Ibu-ibu diberkati oleh Tuhan. Ya, kalau udah ada ikan, 2 ekor ikan aja cukup untuk 5.000 orang. Amin. Bapak yang ngomong amin, bisa ibu. Tapi jangan bersenang-senang atas bonus saja. Saudara harus melayani itu Tuhan, karena itu pekerjaan sudah dipersiapkan oleh siapa? Yesus. Aduh Tuhan, masa di sorga itu udah ada jongos-jongos atau apa yang kalau di perkawinan melayani. Kok mesti engkau yang mempersiapkan waktu pekerjaan untuk Paulus? Jadi saya merasa begitu hina diri saya bahwa pekerjaan saya itu dipersiapkan oleh Allah Bapa kita di sorga. Termasuk saudara sekalian. Makanya tidak ada alasan kita maju mundur ya. Orang maju mundur itu kasihan, kita mesti doakan. Ya, apa yang dia cari di gereja itu? Tapi inilah waktunya sekarang. Tuhan mau beracara dengan kita sekalian. Siapa yang mau dipakai oleh Tuhan? Angkat tangan. Saudara mau dipakai Tuhan semua? Makin sukar tugas itu, makin besar kasih karunia yang Allah berikan kepada kita. Makin banyak tantangan, makin besar, makin seru. Kasih karunia Allah luar biasa. Mari kita pakai berdiri semua kita.